Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Sahabat titik balik dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang bakal menceritakan kisah hidupnya yang dulu pernah mengalami sebuah peristiwa, di mana dari sebuah peristiwa itu beliau kini sadar dan kembali pada titik sadaran. Dan semoga saja sahabat titik balik bisa memetik yang baik, membuang yang nista dari cerita beliau agar dijadikan pelajaran dan hikmah. Karena barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oke, kita mulai saja perkenalan dengan beliau. Beliau adalah seorang seniman dari Indramayu, namanya Wadower. Nah, malam hari ini kita akan mengulas perjalanan beliau sebagai seorang seniman yang multi talent, yang kebetulan profesi beliau kalau di panggung itu seorang badut. Nah, ada kisah yang menurut saya itu menarik untuk diceritakan. Maka mari kita mulai saja. Wadower, selamat malam. Paham. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah baik sehat. Panggungan habis lebaran banyak job Pak. Ya lumayan lah. Ngomong-ngomong begini Pak, saya mau tanya. Wadower kan seorang seniman, Bener. seorang bodor atau badut ya. Eh, itu bagaimana awal perjalanannya Wadower menjadi seorang seniman? Begini awalnya, Iya, awal waktu dulu waktu saya belajar, karena seniman kan harus belajar dulu, nggak langsung saya naik ke atas pentas panggung, belajar dulu. Malahan dulu saya istilahnya boleh dikatakan apa ya, kalau belajar tiap panggung kadang-kadang nggak dapat uang karena namanya orang belajar. Nah, dulu saya masuk seniman atau masuk seni iya. dulunya, sebenarnya saya nggak dibolehkan sama orang tua saya. Oh, berarti Wadower nggak dibolehkan sama orang tua ya? Iya. Mm-mm. Karena apa? Karena orang tua saya itu bukan seniman. Mm-mm. Orang tua perempuannya bukan seniman, sebagai bapak ayah lah, Mm-mm. bukan seniman. Terpaksa saya karena apa ya, disebutkan senang sama seniman. Akhirnya kata orang tua saya jangan. Mm-mm. Cuman karena saya maksa, akhirnya orang tua kejam, nggak boleh, karena kalau kamu masuk seniman entarnya lu males kerja, kata orang tua saya. Iya, jadi alasannya orang tua nggak ngebolehin, nantinya malas kerja ya Wadower. Kerja. Iya. Karena kalau masuk seniman nggak mau kerja, Iya, iya. apalagi orang tua saya seorang orang tani lah, Iya. orang buruh. Orang tua saya sampai istilahnya jangan masuk seni, karena kalau saya nggak setuju. Malah saya sempat kabur Kabur dari rumah Wadower. dari rumah. Ya ingat tahunnya, namun nggak salah waktu tahun 81. Oh, tahun 1981 ya, Wak? Iya. Mm. Nah, terus gimana itu, Wak? Ya karena saya kabur ya. Kalau orang kabur ya terpaksa kan, mau pulang malu. Iya. Kalau nggak pulang gimana? Mm-mm. Kalau nggak salah berapa hari ya, nggak pulang-pulang. Iya.
yang nggak pulang-pulang. Kadang-kadang di sawah, di kebun-kebun. Kalau ada tetangga lewat, saya nyumput. Iya, iya. Kalau ada yang udah kenal sama saya nyumput lagi. Kalau dia tahu, kan tahu bahwa saya kabur. Kalau ada tetangga atau ada yang tahu sama saya, pasti Takut dengar, dibilangin kan? sama Iya, orang tua ya. Iya. iya. Kan dengar-dengar kan, Pak Doer katanya kabur. Iya, takut dilaporin lah. Iya. Akhirnya orang tua saya kan bingung. Malah ada yang ngasih tahu sama tetangganya, tetangga Iya. orang tua saya. Tetangga sebelah kanan kalau nggak salah. Nama orang tua saya kan nama Pak Wardi. Oh, namanya Pak Wardi ya, orang tua laki-lakinya ya. Iya. Pak Wardi katanya si Doer kabur. Iya. Nah, sekarang udah pulang belum? Belum. Nah, harus dicari kata tetangga. Iya, iya. Jangan sampai ada kejadian yang aneh-aneh katanya. Nah, kalau si Doer istilahnya nekat. Kalau si Doer bunuh diri, siapa kan yang rugi? Bukan saya sebagai tetangga kan. Bagi lu yang sebagai orang tuanya. Oh, artinya ada tetangga Wadower ngingetin orang tua Wadower ya. Iya. Akhirnya kan setidak-tidaknya orang tua saya kan cari Iya. akal. Cari yang orang-orang yang boleh dikatakan kata orang Jawa mah gulati dukun. Oh, cari orang pintar ya, Pak ya. Iya, iya. Istilahnya orang pintar gimana supaya pulang lah gitu. Nah, akhirnya orang tua saya kan mencari. Iya, iya. Cari ke sana ke sini. Kata orang ada katanya yang tahu. Akhirnya saya kan boleh dikatakan kata orang Jawa mah puter giling lah. Nah, seterusnya itu saya kan akhirnya saya pulang. Oh, Wadowernya pulang. Kata orang tua saya, udah kalau kamu maunya ke sini gak apa-apa, tapi ada satu syarat katanya. Iya. Kata saya, syaratnya apa? Boleh masuk seni. Iya. Tapi syaratnya satu. Apa kok? Jangan sampai malas kerja. Oh, iya, iya. Orang tua wanti-wanti ya, iya. Biarpun kamu sebagai seniman, kalau nggak ada job, kalau sedang nganggur, mau kerja apa, harus mau. Iya, iya. Itu. Akhirnya saya nerima ucapan orang tua saya. Ya, apa-apa. Akhirnya saya belajar, terus-terusan belajar. Iya, dari panggung ke panggung ya, Wak? Enggak, belum. Oh, belum di panggung, Wak? Maksudnya masih belajar. Oh, masih belajar, iya, iya, iya. Saya kan dulunya belajarnya kan bukan di Sandiwara. Di mana, Wak? Tarling. Oh, Wadower sebelum di Sandiwara diikut kesenian Tarling ya, Wak? Tarling. Nah, akhirnya saya udah naik ke panggung, istilahnya kalau belajar sampai sekarang juga masih belajar lah. Iya, iya, iya. Cuman saya udah naik ke panggung ke panggung. Nah, akhirnya saya kan sebagai boleh dikatakan kata orang Jawa mah badut atau pelawak. Iya, pelawak, jadi pelawak. Cuman kita kan cari cara gimana istilahnya. Jangan sampai kita seniman, jangan sampai nggak bisa, ya boleh dikatakan nggak bisa berjalan atau nggak laku lah gitu. Oh, intinya kalau pelawak harus lucu ya? Iya. Intinya gini, kalau lawak kan harus ada yang tertawa. Jangan sampai kita naik ke panggung nggak ada yang tertawa, kan malu. Iya, iya, iya. Intinya malu lah gitu. Iya, iya. Ini saya kan cari kemana-mana istilahnya. Kata orang, udah kalau seniman harus masuk ke sono. Harus masuk ke sono. Gitu. Oh, artinya Wadower ada petunjuk untuk mencari hal-hal yang ya sekiranya itu hal gaib ya?
Ya boleh dikatakan begitu. Iya, iya, Bisa. iya. Tapi kan waktu ada yang nawarin begitu kan saya kan masih masih artinya hati saya belum apa, belum siap lah. Ya belum seglah. Heeh, heeh. Malahan saya ada yang ngasih tahu, Wak, kamu kalau masuk seni atau jadi seniman pelawak harus apa ya, boleh dikatakan jare wong Jawa mah kudu gelem lakoni. Oh, harus lelakon ya, Pak. Iya, harus lakon. Kata saya, gimana caranya? Kata dia tuh, kalau kamu mau jadi seniman yang intinya apa Yang ya? top lah. Iya, yang harus pengen ngetop, harus jadi orang gila 7 pasar. Oh, 7 tempat pasar ya? 7 tempat pasar. Umpama kalau di daerah saya, Iya. Karangampel kan namanya pasar. Pasar Karangampel. Jatibarang pasar. Iya, pasar Karangampel, pasar Jatibarang. Tasmaya pasar. Uh-huh. Harus 7 pasar. Iya, iya. Kata saya, ya nggak apa-apa. Itu kalau jadi orang gila harus makan atau tidak? Iya. Dia bilang, kalau lu makan, ada yang ngasih, harus makan. Kalau nggak ada yang ngasih, jangan makan. Itu yang ngasih petunjuk seorang dukun apa gimana ya? Ya biasa orang tua yang ngasih tahu. Orang yang ngerti lah. Iya, yang orang ngerti. Kalau disebut dukun yang nggak tahu lah. Gitu. Lah iya. Iya. Tapi orang tua lah istilahnya. Iya, iya. Gitu. Cuman saya tuh terpaksa. Nggak sampai dijalanin. Oh, nggak sampai ngelakuin itu, laku edan lah ya. Edan, ya. Nah, terus apa yang pernah sampai lakuin? Pernah saya ngelakuin itu, keinginan hati saya tuh pernah tidur di apa ya, di sisi laut lah gitu. Oh, jadi Wadower pernah tidur di pinggir pantai, Pak? Pinggir pantai. Kalau salah dari rumah berangkat, nggak naik mobil, nggak. Oh, jalan kaki, Pak? Jalan kaki. Sampai ke pesisir. Nah, saya tidur di sono. Oh iya, terus? Iya. Cuman kalau siang biasa. Kalau malam tidurnya di pinggir. Kalau siang biasa main-main. Wah, akhirnya ya namanya juga saya nekat siang. Akhirnya saya tuh perasaan ada seorang perempuan tapi udah tua. Itu lama, Wadower? Ya. Lama itu? Ya, kalau nggak salah. Berapa hari maksudnya? Lakon di pantainya? 1 minggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima baru ada yang datang. Iya. Itu sosok apa, Pak? Waktu pertama kedatangan angin. Oh, angin. Iya. Besar, Pak. Perasaan tuh angin tuh dari istilahnya dari laut ke santer angin. Nah, perasaan saya tuh si air tuh langsung ngantem. Naik, Iya, ngantem saya, bukan naik, ngantem saya. Ya, Iya, naik. Iya, ngantem saya. Cuman saya ingat kok perasaan air ngantem saya, kok baju nggak apa-apa, nggak basah, nggak apa-apa. Nah, hari kelima itu. Hari ke-6 nggak ada. Hari ke-7 ada yang datang lagi. Sosok manusia tapi usianya lamun nggak salah mau ya udah tua lah. Jadi ada seorang manusia ya, Iya. Seorang perempuan, Pak. Perempuan. Iya, tua. Ya, tapi udah tua. Hari muka tua. Cuman kok bisa aneh. Anehnya gimana? Kalau muka tua kan pasti istilahnya keriput semua ya. Iya, keriput semua. Tapi itu mah muka udah tua kok
tangan, kaki, kok bagus. Oh, tangannya masih mulus. Iya, seperti MSKBG. iya itu. Malahan boleh dikatakan masih oke lah Iya, gitu. iya. Terus gimana? Dia bilang, lu sedang apa katanya. Saya jawab, saya sedang tidur sini. Pasti lu mau punya keinginan ya. Ya memang saya punya keinginan. Karena saya akan istilahnya seniman lah gitu. Kalau seniman sebagai pelawak kan harus ada yang tertawa, ada yang suka, ya gimana lah caranya. Intinya mah pengen populer lah. Iya, istilahnya gitu. Nah, akhirnya dia bilangnya begini, kalau kamu ingin apa boleh dikatakan kamu, Pengen tenar. iya, tapi kamu mau nggak? Kata saya mau mau apa? Iya mau gimana? Kata dia, kalau kamu ingin tenar atau pengen istilahnya banyak yang suka, kamu mau nggak katanya nikah sama saya? Oh, waduh, diajak nikah ya. Diajak nikah. Terus waduh, Saya kan belum belum apa ya, intinya belum siap lah. belum siap nikah ya. Masih enggak, bukan belum siap nikah, enggak, maksudnya saya pikiran dulu. Oh, iya, pikir-pikir dulu waduh. Pikir dulu, akhirnya dia nggak ada lagi. Oh, hilang. Hilang, cuman saya nunduk begitu. Nah, tengok ke kanan, dia langsung nggak ada. Iya, iya. Nah, akhirnya kan saya kan pikiran, itu kan pasti bukan manusia. Siluman ya, Pak? Iya, kalau dianya nggak ada, saya ingat di mana? Berarti dia bukan manusia. Akhirnya 1 jam, istilah apa ya? Iya, 1 jam kemudian dia datang lagi. Dia bilang, gimana tawaran saya? Katanya, kamu mau nggak nikah sama saya? Saya kan bilang, kamu kan udah tua, kata saya. Saya bilang begitu, harus dia ganti wajah. Waduh, cantiknya bukan dia. Iya istilahnya, kalau boleh dikatakan rasa ya? iya, ya mulus, ya kuning, hidungnya mancung, ya cantik sekali. Akhirnya saya kan pikiran lagi gimana, karena saya udah punya istri. Kalau saya diajak nikah, kalau mau gimana istri saya di rumah. Saya kan masih pikir-pikir. Dia bilang, udah jangan banyak pikir-pikir. Kalau mau, kalau enggak. Akhirnya kan saya kan ditawarin begitu kan. Tapi dia bilangnya begini, mau enggak? Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Kalau mau, kapan katanya. Gitu. Tapi keinginan kamu apa saja pasti kamu dikasih. Pasti dituruti lah. Iya, dituruti. Terpaksa. Saya kan sebagai seniman pengen laku lah. Kan boleh dikatakan kalau nggak laku malu, kalau laku banyak yang istilah apa ya, banyak musuhnya lah gitu. Cuman saya terpaksa. Ya biasa saya nikah. Nah, nikah. Ya memang, ya boleh dikatakan dia kan bukan manusia ya. Waktu nikah mewah ya, luar biasa. Istilahnya tuh apa? Kelip, siga emas.
Nah, biarpun dia bukan manusia, tetap kalau orang tuh kalau udah nikah pasti mau zina kan. Iya, iya. Ya pengen berhubungan istri ya. Iya, itulah. Cuman saya kan pikiran gimana entarnya. Jadi terpaksa saya laden. Cuman kata orang tua begini, Iya. kalau udah nafsu dan nafsu, pegang aja pantatnya katanya. Ya. Memang saya senjatanya udah kencang. Dia apalagi? Udah saling nafsu. Iya, saling-saling nafsu. Akhirnya ada, ya dulu ada yang ngasih tahu tuh, pegang aja katanya pantatnya. Memang kalau dipegang pantatnya itu pantatnya keradak. Tahu nggak keradak? Apa keradak? Kalau boleh dikatakan kata orang Jawa kasap. Oh, nggak halus ya? Nggak halus. Memang dari depan mulus semuanya. Iya, iya. Nggak ada istilahnya, nggak ada bekas rodet, nggak ada bekas bisu, nggak ada. Nggak ada belang lah. Iya, tapi kalau dipegang pantatnya, itu rasa kasap ya? Iya. Akhirnya saya kan senjata saya kan. Iya, iya. Dia masih nafsu. Oh, iya. Cuman saya kan pikir 2 kali. Kata orang kalau udah begituan, entar nantinya dia datang lagi, minta lagi. Iya, iya. Cuman saya bilang entar, saya belum siap lah, masih ada yang kekurangan. Iya, iya. Kalau mau dia kalau ngasih keinginan saya Ya, ditepatilah artinya, gitu. artinya waduhnya tenara. Cuman saya kan lumayan, alhamdulillah. Pada waktu itu, Wak. Iya. Panggungan masjid ya? Ya, kadang-kadang satu hari bisa satu hari bisa 2 kali lah. Oh, 1 hari. Iya, karena iya biasanya tuh main di organ pindah di sandiwara, Iya. pemain di organ pindah di sandiwara. Jadi 1 hari itu bisa nyampe Bisa 3 kali job ya, Wak? Iya. Nah, akhirnya kan begitu. Karena saya inti belum siap. Iya. Akhirnya dia datang lagi, nggak diladenin sama saya. Datang lagi, akhirnya dia kan gimana ya? Boleh dikatakan apa ya? Lama-lama kan dia kan nafsu. Iya. Akhirnya, Emosi ya emosi. Dia sehingga tertekan lah gitu. Nah, akhirnya dia biasanya hari itu datang, nggak datang. Biasanya hari itu datang, nggak datang. Oh iya. Nah, kan pikiran saya kan, ya udahlah. Karena saya nggak membutuhkan 100% gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak datang-datang. Cuman iya. Akhirnya Wador menyadari ya. Menyadari. Akhirnya saya biasa lagi. Ya biasa lagi. Karena saya istilahnya orang muslim ya. Kalau istilahnya kalau begituan saya kurang cocok. Iya, kurang cocok, kurang 100% lah. Ya, kalau bisa jangan sampai terjumus yang aneh-aneh begitu. Oh iya. Jadi jangan sampai terjerumus ke dalam kemusikan. Iya, itulah. Itu seniman maupun mau apa saja, iya, mau petani, mau seniman, mau dagang, mau apa saja. Kalau bisa tolonglah itu. Karena setidak-tidaknya kalau orang begitu kan termasuknya bukan Tuhan ya, Wak? Iya. Terima kasih atas ceritanya Wadower. Semoga cerita dari Wadower bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Intinya hidup harus tetap bersyukur apapun keadaannya, apapun kondisinya. Terima kasih Wadower. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di titik balik.